Ada apa? Nak, pamanmu jatuh dari perancah. Tulangnya sampai keluar. Kata dokter kalau tidak segera dioperasi, kakinya tidak bisa diselamatkan. Ibu benar-benar tidak punya cara lain. Bu, tidak apa-apa. Masih kurang berapa? Aku yang akan menutupinya. Masih kurang 30.000. Nak, jangan-jangan ini terlalu banyak. Masa sih Bu anakmu? Aku punya uang. Kartu ini milik Zoyan. Saat menikah, kami sepakat untuk dana cadangan suami istri. Hanya menabung tidak mengambil. Setiap bulan gajian, aku tak tergoyahkan. Menabung 80.000 ke dalamnya. Sudah 5 tahun penuh. Jangan katakan 30.000. 3 juta pun lebih dari cukup. Baguslah, baguslah. Ibu takut merepotkan kalian. Satu keluarga. Apa repot? Tidak repot. Aku akan ambil uangnya sekarang. Nak, kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin salah pencet. Tidak mungkin. Mana mungkin? Nah, ini bagaimana? Di kartumu ini. Kok cuma sisa 1 rupiah? Mesinnya mungkin ada masalah. Bu, tunggu sebentar. 您好，您拨叫的用户暂时无。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dial cannot be connected. Nah, sudahlah. Ibu akan cari lagi tante-tante yang lain untuk pinjam. Bu, tunggu sebentar lagi. Lauluo, bisa pinjamkan aku 30.000 rupiah. Bu, maaf. Mobil tua itu sudah aku naiki 6-7 tahun. Dingin tidak bisa di starter. Tidak bisa mengantarmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu pulang naik bus saja, sama saja. Bu, Nak, bukan ibu yang keberatan istrimu. Kamu pria. Setidaknya harus pegang sedikit uang. Ibu, aku mengerti. Mobilnya datang, ibu pergi dulu. Tadi lagi lihat rumah sama Gu Yuanjo, ramai banget. Jadi nggak angkat teleponmu. Ada apa? Kamu lihat rumah di mana? Residensi Linjiang, kami ada urusan lain. Tutup telepon dulu. Residensi Linjiang. Perumahan paling mewah di kota Jiangcheng, harga rata-rata di atas 30.000. Waktu baru dibuka tahun lalu kami pernah lihat-lihat. Aku bahkan berniat beli 1 unit. Tapi dia menolak. Sudah pulang? Ya, Bagaimana tadi lihat rumah dengan Gu Yuanzo? lumayan. Gu Yuanjo bilang di residensi Linjiang sana. Tipe unitnya bagus. Pemandangannya bagus, harganya juga wajar. Tipe unit ini memang bagus. Ventilasi utara selatan. Pemandangan juga bagus. Sayang, kita jual rumah sekarang. Kumpulkan uangmu ke. Selalu terpencil, sekitarnya tidak ada fasilitas pendukung apapun. Janji pengembang kau percaya juga. Sama sekali tidak seharga itu. Dulu waktu kita lihat, kau tidak bilang begitu. Waktu itu kan beda, sekarang daerah sana sudah berkembang. Katanya tahun depan MRT sudah beroperasi. Hal-hal baik. Oh ya, siang tadi kau buru-buru cari aku. Apa sebenarnya urusannya? Di telepon tidak jelas dengar. Tidak apa-apa. Ada sedikit urusan di pihak ibuku.
sudah selesai. Aku mau minum. Ayo, Hao-Hao. Minum pelan-pelan. Pacaran 3 tahun, menikah 5 tahun. Aku kira tahu cukup setiap malam. Tidur di samping bantal ini. Sampai hari ini. Melihat saldo di mesin ATM. Cuacanya dingin, mobil sering susah dinyalakan. Aku ingin ganti dengan seri 5 baru, sekitar 300.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Mobil mogok, diperbaiki sebentar langsung beres. Kenapa tiba-tiba mau ganti mobil? Mobil yang sekarang sudah terlalu tua dan sempit. Kalau bawa anak camping, barang-barang saja tidak muat. Sayang, bukan aku tidak mengizinkanmu beli mobil. Hanya saja, setelah kamu ganti mobil, beban keluarga terlalu besar, pengeluaran kita bulanan tidak sedikit. Mobil adalah barang konsumsi. Begitu dibeli langsung turun nilainya. Lagi pula mobilmu itu, perawatannya masih bagus. Dipakai beberapa tahun lagi, sama sekali tidak masalah. Tidak perlu demi gengsi saja. Kata-kata ini dalam beberapa tahun terakhir telah kudengar berkali-kali. Dan aku merasa terhibur, bahkan merasa bersalah atas sifatnya yang hemat dan praktis. Bayi mengantuk, aku mandikan dia dulu lalu tidur. Baik, ternyata saat aku panik bukan main. Karena uang 30.000, istriku justru transfer gajiku 500.000 kepada teman masa kecilnya, Gu Yuanzhou. Lima tahun lalu, juga di malam seperti ini. Sayang, karena kita sudah menikah, kedepannya harus merencanakan masa depan. Akan punya anak, orang tua juga akan semakin tua, banyak tempat yang butuh uang. Kita harus menyiapkan dana cadangan pernikahan. Baik, semua menurutmu. Tenang saja, kartu ini hanya untuk menabung, tidak diambil. Ini adalah jaminan dan perlindungan abadi bagi keluarga kita. Waktu itu, aku sangat terharu. Kupikir istriku ini baik. Aku pasti tidak boleh mengecewakannya. Jadi, 5 tahun ini, aku berhemat keras. Pak Chen, kau nganggur tiap hari. Gaji per bulan. Gaji 89.000 kok sering makan warung dong. Nasi kotak pinggir jangan 10 yuan ini. Kalian anak muda tidak mengerti. Pak Chen tuh pria peduli keluarga. Setiap bulan begitu gajian, langsung kirim uangnya ke istrinya. Dia sendiri paling cuma menyisakan 1.000 yuan untuk biaya hidup. Untuk menghemat uang, Lau Chen ini bahkan berhenti merokok setelah 10 tahun. 1.000 yuan bahkan tidak cukup beli satu sepatuku. Katanya setelah menikah hidup jadi enak, Pak Chen ini. Kalian tahu apa? Asal memikirkan angka di kartu itu, yang terus bertambah stabil, aku merasa semuanya sepadan. Namun, 5 tahun, 60 bulan, 4.800.000 yuan. Berubah menjadi 1 yuan 3 sen. Kenapa bangun pagi ini? Gu Yuanzhou beli rumah. Uangnya sudah cukup. Kenapa tanya-tanya soal ini? Cuma penasaran saja. Residensi Linjiang tidak murah. Dia baru pulang tahun ini, punya uang sebanyak itu. Dia dapat dukungan dari keluarganya. Juga dirinya punya tabungan. Oh ya, ku dengar uang muka untuk tipe terkecil di sana. Juga lebih 1 juta. Keluarga dia benar-benar sanggup membayarnya. Gu Yuanzhou pernah kuliah di luar negeri. Dengan kondisi keluarganya, membeli rumah bukan masalah. Oh, aku lihat dulu. Apakah bayi sudah bangun?
Baru sekarang aku sadar. Pakaian dan kosmetik Zoyan semuanya merek mahal. Harganya ribuan. Dulu kukira itu subsidi dari orang tuanya. Sekarang kuingat-ingat. Mungkin 4.800.000 milikku itu. Tidak sedikit yang dipakai untuk hidup mewahnya. Yang paling lucunya, aku bahkan pernah merasa bersalah karenanya. Mengira dia ikut denganku. Tidak hidup enak. Sedang sibuk, ada hal yang perlu kumintakan bantuan. Ayah, Ibu, kami sudah pulang. Wah, cucuku yang manis. Ini tambah gemuk. Ayo sini. Kakek peluk, ayo sini. Wah, maaf ya. Di hari raya begini. Masuk rumah tidak tahu menyapa. Tidak lihat kamu. Zoyan kami. Secantik ini dulu kenapa? Akhirnya memilih pria seperti ini. Keluarga miskin sudah biasa, tapi sudah bertahun-tahun di masyarakat. Tetap tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak pandai bergaul. 5 tahun. Mereka hanya melihat latar belakangku dari desa. Tidak pernah melihat pengorbananku untuk keluarga. Dan semua ini istriku sama sekali tidak peduli. Bu, jangan bicara lagi. Ada kabar? Tolong buatkan susu formula untuknya. Baik. Kak Zuyen, kapan Gu Yuanzhou datang? Aku sengaja telepon, minta dia pasti datang hari ini. Tenang Bu, dia bilang akan datang. Ayo, pergi. Kakak ipar, menyendiri dan kesal lagi ya. Cari udara segar. Jangan tersinggung. Keluarga Zhou kami memang seperti ini sebenarnya. Menurut kamu yang berasal dari desa sudah melakukan yang terbaik. Tapi dibandingkan dengan kakak Yuan Zhou-ku, masih jauh ketinggalan. Wah, Mercedes terbaru. Ini pasti ratusan juta. Di sekitar kita ini, siapa yang sukses begini ya? Kakak Yuan Zhou, mobil baru kamu. Ini keren sekali. Ya. Yuanzhou datang, cepat masuk, cepat masuk. Ayo, bawa banyak barang lagi, kamu ini anak. Selalu sopan. Yuanzhou, kamu datang. Ayo, Xiaobao. Ayo. Xiaobao, makin berat. Akhir-akhir ini baik-baik saja. Baik. Sandiwara ini sudah waktunya berakhir. Paman, Bibi, ini adalah anggur Prancis yang sengaja saya minta. Teman dari luar negeri untuk bawa pulang. Dan juga Charles Perez. Yuan Zhou, kamu terlalu baik. Jangan kalian tolak ya. Wah, Charles Hermes. Ini nih. Rasanya memang berbeda dengan barang biasa. Wah. Bagus, bagus sekali. Gu Yuanzhou, ini pasti harganya ribuan ya, anak ini. Kamu hanya diundang untuk makan malam reuni. Kenapa harus mengeluarkan uang lagi? Asalkan Bibi suka. Hao-hao, lihat. Apa yang dibawakan paman untukmu? Anda masih kecil gini. Kenapa kamu belikan mainan? Semahal ini. Lego edisi terbatas ini harganya pasti puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Kenapa hal-hal kita ini? Pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak seperti ayahmu itu. Pelit sekali. Tahun lalu ulang tahun cuma belikan anak mobil plastik seharga beberapa puluh ribu rupiah. Belum 2 hari main sudah rusak. Lihat yang dibeli paman Gu Yuanzhou. Ini baru namanya perhatian.
Sudah, Bu. Jangan banyak bicara. Aku salah bicara, coba kamu pikir sendiri. Dia pernah membelikan hau-hau barang layak, bahkan pada anaknya sendiri dia pelit mengeluarkan uang. Malu juga disebut ayah. Sudahlah, ayo masuk. Makanan sudah dingin. Ayo, Bu Yuanjo, jalan-jalan. Gu Yuanjo, Mercedes-Benz di depan pintu itu benar-benar mewah. Hai, itu S-Class kan? Berapa harganya? Baru beli, harganya 1,3 juta. Bukan mobil yang bagus. Wah, lebih dari 1 juta. Masih bilang bukan mobil bagus. Mobil Chenan yang itu. Mobil tua 10.000. Sudah dipakai 6-7 tahun. Masih tidak tega ganti. Bu, sedang makan. Ngomongin ini buat apa? Seorang pria dewasa sudah lebih dari 30 tahun. Masih bawa mobil tua belasan ribu. Kalau orang tahu, saya saja malu. Gu Yuanzo baru pulang berapa lama? Mobil sudah beli, rumah juga sudah dilihat. Benar-benar orang dibandingkan orang. Bikin kesal. Kenapa? Cemberut buat siapa? Bu, jangan bicara lagi. Apa aku salah bicara? Dari awal aku tidak setuju. Kamu seorang pria. Wawasanmu bisa tinggi kemana? Kalau bukan karena kamu nekat mau menikah, tidak mungkin aku setuju. Bibi, meski Chenran berasal dari keluarga miskin, tapi dia berusaha keras. Usaha kerasnya buat apa? Lihatlah hadiah yang dia berikan. Barang-barang itu murahan. Chandra, bukan maksudku sebagai orang tua mengomel saat tahun baru begini. Kemertua bawa 2 botol anggur bagus. Dia memang begitu. Tidak mengerti sopan santun, untung ada Yuanjo yang bawa. Anggur impor cepat buka, cicipi semua. Bose! XO! Ini pasti puluhan juta sebotol Kak Yuanjo. Kamu benar-benar idola. Kita semua keluarga, jangan sungkan. Bibi, sebenarnya untuk residensi Linjiang, aku sudah bayar uang muka kemarin. Baru ditransfer. Sekarang tinggal menunggu tanda tangan kontrak. Residensi Linjiang itu kan kawasan terkenal di kota Jiangcheng. Kawasan orang kaya. Uang mukanya berapa? 500.000, keluarga bantu sedikit, aku sendiri. Juga menabung sedikit. Ya, coba lihat. Ini baru namanya layak dipuji. Tidak seperti orang tertentu, tinggal di rumah tua kecil, bawa mobil murah. Malah merasa dirinya hebat kalau tahu begini. Dulu aku tidak akan membiarkan Yan menikah denganmu. Kampungan ya, tetap kampungan. Dasar tidak berguna. Bu, sudah aku bilang jangan bicara begitu. Sudah. Ini kan tahun baru. Jangan banyak bicara. Kenapa tidak boleh dikritik? Jadi marah. Aku ini mertuamu. Mengkritikmu sedikit kenapa? Chandran, ibu hanya bicara terus terang. Jangan dipikirkan. Aku tidak memikirkannya. Semuanya, selamat tahun baru. Manfaatkan kesempatan hari ini untuk mengumumkan sebuah kabar baik. Aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Zoyan. Chandran, kamu gila apa? Aku tidak gila. Aku sungguh-sungguh ingin bercerai denganmu. Alasannya, hanya karena ibuku mengomelimu sedikit, kamu mau bercerai denganku. Alasan? Kamu jawab dulu. Selama 5 tahun ini, aku tiap bulan tak tergoyahkan menabung ke kartu dana cadangan keluarga itu. Uangnya pergi ke mana? Chandra, dengan kondisimu seperti itu, kamu sebulan bisa menghasilkan berapa uang? Istri dan anakmu tidak makan minum. Tidak perlu angsuran rumah. Hidup bisa berlangsung. Masih perlu yanyan kami menambahkan uang ke dalamnya. Kamu masih berani menyebutnya? Menikah ini sungguh tidak bisa cari yang dari desa, miskin, dan penuh perhitungan. Lima tahun tiap bulan tak tergoyahkan. Menyetor 80,000 yuan, 60 bulan, totalnya 4,800,000 yuan. 4,800,000 yuan.
Bukankah menantu keluarga Zhou adalah anak desa? Bagaimana bisa dapat sebanyak ini? Sebulan menyetor 80.000. Cenderung ini setahun menghasilkan lebih dari 1 juta. Astaga, ini 5 kali lipat gaji anakku dalam setahun. Sayang, tahun baru begini. Ngomong apa ini? Ada apa kita bicarakan di rumah ya? Kamu tidak mau bicara, biar aku yang bicara. Dari Maret hingga sekarang, kurang 8 bulan. Dana ditransfer dari kartu ini, nomor rekening, penerima akhir, 8347. Nama pemilik, Gu Yuan. Apa? Bagaimana bisa? Total transfer, 47 transaksi, jumlah keseluruhan 4.687.300 yuan. Tanggal 20 Maret, 50,000 untuk membeli pakaian bagi Gu Yuanzhou yang baru pulang. Tanggal 7 Mei, 120,000 untuk Gu Yuanzhou membayar biaya keanggotaan tahunan klub eksklusif dari Juli hingga sekarang. Setiap bulan ada 2 transaksi tetap. Total 300,000. Semua digunakan untuk membayar cicilan. Oh ya. Itu mobil Mercedes-Benz yang ada di luar. Minggu lalu, 1 transaksi 500,000. Ditransfer ke akun yang ditentukan pengembang residensi Linjiang. Keterangan, uang muka. Ternyata Gu Yuanzhou selama ini menggunakan Gu Yuanzhou pakai uang cenderan. Sudah keluar dulu, sangat miskin. Saat dia pacaran dengan Zhou Yan, Zhou Chumei pun melarang. Bagaimana bisa setelah beberapa tahun di luar negeri, tiba-tiba jadi kaya-raya? Ternyata begini caranya. Menggunakan uang suami orang lain. Pakai uang suami orang lain. Cenderan. Cukup. Oh, dan juga jaket baru yang kamu pakai ini 28.000. Oh ya, jaket baru yang kamu pakai ini harganya 28.000. Dibeli bulan lalu, set yang ada di meja rias rumah, produk perawatan kulit edisi terbatas, 120.000. Semua dibayar dengan kartu ini, kartu tambahan. Saya sudah periksa riwayat belanjanya. Kita sudah menikah 5 tahun. Kamu berani menyelidiki saya? Kalau tidak menyelidiki, mana mungkin saya tahu jerih payah saya. Mengumpulkan tabungan selama 5 tahun. Sudah lama jadi modalmu untuk dia berfoya-foya. Apa yang kamu bicarakan? Hubungan saya dengan Gu Yuanzhou bersih. Tunggu sebentar. Apa kamu belum melihat? Di sini, sesuai dengan beberapa hotel mewah di kota ini. Catatan pengeluarannya, perlu saya sebutkan nama hotel. Dan waktu check-in kalian berdua, kita katakankah? Shenran, di matamu, aku adalah wanita seperti ini. Wanita yang sembarangan, perasaan kita berdua selama 5 tahun tidak bisa mengalahkan satu catatan pengeluaran ini. Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal apapun yang merugikanmu. Catatan hotel itu semua ada temanku yang datang dari luar kota. Aku yang bantu mereka buka. Kamu tidak percaya? Aku sekarang akan menelepon teman. Jangan telepon, Chenran. Aku rasa kamu sudah gila. Sendiri tidak punya kemampuan. Masih menyebarkan fitnah ke Zhou Yan. Si Chen bawa beberapa lembar kertas usang mau menuduh kakakku berselingkuh. Mimpi. Karena dirinya tak berguna, dia tak tahan melihat orang lain bahagia. Bahkan kebohongan seperti ini pun dia keluarkan. Pria ini memang berhati jahat. Demi sedikit uang, dia tega menghancurkan nama baik istrinya. Harusnya dulu tidak kawinkan Zhou Yan padanya. Shenran, bicaralah dengan bukti. Ini menyangkut reputasi. Tidak bisa hanya dengan selembar kertas kau seenaknya bicara. Hari ini kau harus jelaskan semuanya. Kalau tidak, keluarga Zhou tidak akan tinggal diam. Karena kalian bersikeras mengatakan catatan bank saya palsu, mari kita ke kantor keamanan, ambil secara legal dari sana. Ayo, kita pergi sekarang. Chenran, jangan cari masalah di tahun baru. Lepaskan aku. Chenran. Cukup. Orang tua tidak mengajarimu sopan santun. Aku belum pernah melihat di tahun baru menantu laki-laki yang membuat keributan di rumah mertua. Tidak berpendidikan. Pria itu benar-benar biadab. Tidak tahu aturan sama sekali. Dengar-dengar ayahnya meninggal muda, hanya tinggal ibunya. Keluarga seperti ini. Kenapa Zhou Yan bisa buta mata? Memilih dia. Chenran,
kamu juga jangan tersinggung. Kata-kata kerabat, walaupun terdengar kasar, tapi semua untuk kebaikan. Kakak Yuanjo, kamu tidak apa-apa, Chenran. Kamu keterlaluan. Aku juga untuk kebaikannya mengajarinya aturan. Jangan ikut campur urusan keluarga orang. Kalau tidak, akan dipukul lagi. Kamu, Chenran, walaupun kamu sangat marah, ini tahun baru. Kamu tidak bisa memukul tamu. Chenran, aku mohon padamu, jangan cari masalah lagi ya. Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Uang yang kuberikan pada Yuanzo, semua untuk investasi. Aku tahu kamu kerja keras. Takut kamu di PHK, Xiaobao tumbuh besar juga butuh uang. Semua yang kulakukan ini untuk keluarga ini. Meski Chenran sekarang berpenghasilan jutaan setahun, tapi pekerjaannya tidak stabil. Bagaimana kalau suatu hari dia di PHK? Zhou Yan menginvestasikan uang itu juga untuk keluarga. Gu Yuanzhou, lulusan universitas ternama. Banyak temannya di Wall Street. Katanya mereka punya informasi internal. Kalau Gu Yuanzhou yang bantu keluar keuangan pasti untung. Chenran, pria harus punya visi yang luas. Jangan terlalu memikirkan uang, menaruh curiga berlebihan setiap hari. Chandra, kau pria dewasa. Bisakah kau punya visi yang luas? Cuma 480.000 kok harus ribet di hari raya sih? Memalukan Zhou Yan. Uang ini saya belikan produk investasi. Paling cepat 1 tahun baru bisa diambil. Chenran, ini cuma salah paham. Zhou Yan memberi uang ke Gu Yuanzhou. Semuanya untuk investasi. Kamu jangan terlalu dihitung di hari raya begini. Investasi? Ya, baik. Saya kasih waktu 3 hari, jual semua investasinya. Kembalikan uang saya. Kalau dalam 3 hari uang tidak dikembalikan, kita bertemu di lembaga mediasi. Ada apa dengan Chenran? Biasanya dia selalu mendengarkan saya. Kenapa hari ini dia begitu tidak masuk akal? Apa karena saya akhir-akhir ini terlalu baik padanya? Cukup, Chenran. Semua yang kau katakan ini hanya untuk bercerai ya. Cerai saja. Harta dibagi rata. Tapi hak asuh Hao-Hao harus jadi milik saya. Kau dengan sengaja memindahkan harta bersama suami istri, termasuk pihak yang bersalah besar. Bagaimana membagi 4.800.000 ini? Biarkan mediator yang memutuskan. Dulu lihat Chenran, ini orangnya jujur. Terus disiksa habis-habisan. Sekarang orang jujur sudah terdesak. Nanti dia tunggu saja penyesalannya. Mana mungkin sayang Chenran, menantu pedesaan itu. Menurut dia cuma sayang pada penghasilan 1 juta per tahun. Chenran, berhenti. Rumah tangga kecil kita masih tidak sebanding dengan 4.800.000 ini. Perceraian ini sudah pasti. Ketemu di lembaga mediasi. Chenran, lihat kamu. Keluarga bertengkar. Itu wajar. Ngapain sampai ke pengadilan kalau kamu begini? Tidak baik untuk semua. Terutama Hao-Hao. Anaknya masih kecil sekali. Lepaskan. Apa? Perlu. Halo. Hao-Hao yang baik. Ini pamanku. Bukan papa. Anak baru bangun tidur. Salah mengenali orang. Chenran, jangan berpikir macam-macam. Anak masih kecil belum bisa membedakan orang. Salah panggil itu wajar. Aku sudah bekerja keras selama 5 tahun. Dengan sepenuh hati untuk keluarga kecil ini. Aku pikir aku sangat bahagia. Tak disangka, semuanya hanyalah kebohongan yang hina.
Bagaimana ini, Bu? Chenran benar-benar mau cerai denganku? Dia pasti sudah tahu. How dia? Tenang saja, aku tahu tipe pria seperti Chenran. Workaholic, tidak romantis, menempatkanmu dan anak di urutan pertama. Pria seperti itu paling mudah diatur. Kamu pulang, teteskan beberapa air mata, ucapkan beberapa kata lembut. Dengan mudah, kamu bisa membujuknya kembali. Zoyan, kamu tenang saja dengan perasaan Chenran padamu. Ini bukan hal yang tidak bisa dibicarakan. Kalian sudah menikah 5 tahun. Masa iya dia tegak bilang cerai langsung cerai? Gu Yuanzhou betul, Chenran cintamu sampai. Tingkat apa? Saat menikah, keluarga kita minta mas kawin. 300.000, dia pinjam 200.000 juga. Berhasil dikumpulkan untukmu. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Dia jaga 3 malam berturut-turut. Pria seperti ini menganggap tanggung jawab dan keluarga lebih penting dari nyawanya sendiri. Ruyan, maaf, ini salahku. Salahku memang tidak bisa mengeluarkannya. Kamu tahan sebentar lagi. Saat aku punya uang, Kamu harap aku kembali memohon padanya. Aku ini demi kebaikanmu. Xiao Bao masih sangat kecil. Dia butuh seorang ayah yang bisa memberinya kehidupan yang tenang dan makmur. Bagaimanapun juga, Chenran adalah ayah yang baik. Kak, Chenran sekarang penghasilannya jutaan setahun, masih bodoh-bodoh memberikan semua uangnya padamu. Pria seperti ini, sekarang kalau kau cari di luar bawah lentera pun, tidak akan ketemu. Lagi pula, kalau kau bercerai, mobil, rumah, dan mas kawin untuk pernikahanku, siapa yang bayar? Jadi, kalian semua ingin aku kembali, terus menipunya, terus memakai uangnya untuk menolong kalian. Ini bukan namanya menipu. Kita ini satu keluarga. Ngapain dibedakan sedetail itu? Ibu ini demi kebaikanmu. Pikirkan Xiao Bao. Pikirkan rumah tangga yang kau bangun selama 5 tahun ini. Baik, aku coba. Chenran paling nurut sama ibunya. Besok cuma bawa Xiao Bao pulang kampung. Sampai kau nangis sedikit. Bilang saja, Chenran, karena masalah uang sedikit, mau ribut sama cerai denganmu, istri dan anak saja tidak mau tanggung. Si nenek tua itu kan paling sayang cucu, nanti pasti akan berpihak padamu, membela dan menghajar Chenran. Kak, besok buat tampak sengsara. Chenran hari ini keluarga kita kehilangan luka besar. Kau pasti tidak boleh melepaskannya. Si Udik ini dapat sedikit uang. Melunjak, memang pantas diberi pelajaran. Kalau tidak, nanti bisa kacau balau. Anak perempuan semakin sukses. Iya. Ini bukan mobil warga desa kita. Iya. Mobil ini belum pernah lihat. Itu kan menantu keluarga Chen. Bawa anak pulang jenguk neneknya. Chenran kok tidak ikut pulang bersamamu? Bibi Zhang, Bibi Wang, ke depannya. Mungkin aku jarang datang. Ada apa ini? Zoyan, Xiao Bao, kalian pulang? Cepat masuk. Maaf, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menjaga keluarga ini. Chenran mau bercerai denganku. Xiaozhu, kamu ngapain sih? Cepat bangun, bicaralah baik-baik. Bu, tolong bantu aku. Chenran mau cerai denganku. Dia marah karena uangnya semua aku pakai untuk investasi. Tidak bisa mengatur keuangan, Xiao Bao. Bahkan Xiao Bao pun dia tidak mau lagi, Bu. Xiao Bao kan cucu kandungmu sendiri. Aduh, anak Chenran ini kenapa sih? Istri baru boros? Ya, ajari pelan-pelan saja. Ini masa istri dan anaknya tidak mau semuanya? Iya juga. Anaknya masih kecil begini. Kalau cerai kasihan sekali anaknya, Xiu Fang. Kamu harus urus anakmu itu. Nenek tua ini paling menghargai keharmonisan keluarga dan reputasi Chenran. Cucunya lebih mahal dari nyawa. Ini efektif. Xiao Bao, lihatlah nenek. Nanti tidak bisa lihat lagi. Aku akan telepon Chenran itu. Kamu segera pulang ke sini sekarang. Cepat sekali ya banget. Kalau berani tidak mau istri dan anak, jangan anggap aku ibumu lagi. Bu, aku pulang. Kenapa kau datang? Tuh dasar anak durhaka demi sedikit uang. Kau tinggalkan istri anakmu. Aku tak bisa didik. Anak tak tahu terima kasih seperti kamu.
Nanti aku. Bu, jangan pukul Chenran lagi. Ini semua salah. Aku yang tidak mengerti dengar orang bilang investasi bisa untung. Aku ambil semua uang keluarga untuk diinvestasikan. Chenran, lihatlah. Istri yang baik sekali. Sampai saat ini, dia masih melindungimu. Chenran deh, kamu berhasil di kota. Jangan tiru kebiasaan buruk mereka. Jangan lupa asal-usul. Pasangan berdebat hal biasa, bercerai karena masalah uang. Tidak pantas. Anakmu masih menyusu. Nggak mau dia tidak punya ibu. Aduh, betapa teganya hati ini. Bu, para paman dan bibi bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku bercerai dengannya. Bukan karena masalah investasi. Dia di desa. Kalau orang tahu, menantu perempuan selingkuh. Cucu pun milik orang lain. Ibu nanti tanggung. Lebih banyak cibiran dan penghinaan. Apa sih hari ini kau tak bisa jelaskan? Alasan yang masuk akal. Bukankah cuma karena kesal? Istrimu menghabiskan uang. Keluarga kita memang miskin. Tapi aku tidak mengajarimu menelantarkan istri dan anak. Lihatlah istrimu. Pikirkan lagi Xiaobao. Hari ini, kalau kamu berani bilang satu kata cerai, Aku... Bu, obatnya. Di mana obatnya? Bu, apa yang tidak bisa dibicarakan pelan-pelan? Kenapa ibu terburu-buru? Nak, anggap saja ibu memohon padamu. Ibu masih ingin melihat Xiaobao tumbuh besar, tidak ingin di usia tua. Dijadikan bahan gunjingan dibilang anak ibu adalah lelaki tak setia. Chenran, ini semua salahku. Hampir saja membuat ibu kamu sakitnya. Tenang saja, mulai sekarang aku pasti hidup rukun denganmu. Semua akan aku dengarkan. Chenran, kalian anak muda, punya pemikiran sendiri. Tapi kamu seorang pria, harus bisa memikul tanggung jawab seorang pria. Perceraian bukan hal sepele. Jangan bertindak emosional. Chenran, ayahmu meninggal sejak dulu. Ibumu sendirian membesarkanmu. Tidak mudah. Dia sudah sepuh. Masih harus membuatnya mengkhawatirkan kalian anak muda. Awalnya masih ingin memberimu jalan keluar. Sekarang kamu berani menghubungi ibuku, mengancamku dengan ibuku. Tunggu saja. Semua yang kamu lakukan padaku akan kubalas berlipat ganda. Bu, saya dengar nasihat ibu tidak bercerai. Ya, bagus. Chenran, terima kasih. Terima kasih sudah mau memberi saya dan rumah tangga kecil kami kesempatan untuk memulai kembali. Saya pasti berubah. Nah, itu baru benar. Chenran, kedepannya kalian saling memahami, hidup dengan baik. Itu yang terpenting. Sayang, kamar utama sudah aku rapikan. Xiaobao juga kangen ayah. Xiaobao, mau tidur sama ayah ya? Kak. Aku tidur di ruang baca. Selama belum bercerai, uangnya tak perlu dikembalikan. Kekerasan diam-diam ya. Masih panjang waktunya. Aku punya banyak cara untuk mengendalikanmu. Xiaobao baik, Xiaobao baik. Bangun. Mari sarapan. Aku sengaja belajar dari ibu untuk membuat roti kukus kesukaanmu. Sudah coba berkali-kali baru berhasil. Cobalah. Bukankah Chenran paling berbakti dan patuh pada ibunya?
Aku sengaja pergi ke si nenek tua itu dan berakting sedih. Kenapa tidak mempan? Sepertinya sudah terpikirnya cuma bisa pakai cara itu sajalah. Tes DNA. Ya, tolong buat yang dipercepat. Berapa lama hasilnya keluar paling cepat? Yang dipercepat 5.000, 24 jam pemeriksaan biasa. Yang dipercepat. Baik. Terima kasih. Sayang, kamu capek ya nyetir pulang kampung. Kamu makan dulu, lalu mandi berendam. Air di bak mandi sudah aku siapkan. Zoyan, aku tidak mau menerima ini. Kalau salah, harus berani menanggung akibatnya. Sayang, ini. Aku siapkan selama 2-3 jam. Khusus untukmu, makan malam romantis. Ini tolong beri aku selembar muka. Coba kamu makan sedikit saja ya. Untuk sementara, kamu tinggal di keluarga Zhou. Rumah ini adalah rumah yang kubeli tunai sebelum menikah. Kamu tinggal di sini tidak nyaman. Chenran, kamu harus seperti ini. Kita sudah jadi suami istri. Kamu tidak meninggalkan sedikit pun rasa hormat. Sayang, kita berdua tenang dulu. Bicara baik-baik sekali. Boleh? Aku tahu kamu marah, tapi aku dan Gu Yuanzhou benar-benar hanya teman. Soal uang itu, aku yang ceroboh. Gu Yuanzhou bilang, dia baru pulang ke Indonesia, masuk ke lingkaran keuangan sini. Dan investasi proyek butuh uang, jadi aku pinjamkan padanya. Dia bilang, dalam setahun pasti akan dikembalikan. Chenran, suami istri 5 tahun, sekarang kamu bahkan bicara. Tidak mau lagi denganku. Bicara apa? Dengar bagaimana kamu mengarang. Kebohongan baru? Ya, aku salah. Aku tidak seharusnya meminjamkan uang pada orang lain. Tapi kamu tidak berpikir kenapa. Xiaobao demam 39 derajat. Saya sudah meneleponmu 7 kali. Kamu tidak satu pun menjawab. Baru pulang 2 hari kemudian. Kamu bilang sedang menangani proyek darurat, tidak melihat ponsel. Akhirnya Gu Yuanzhou yang mengantar kami ke rumah sakit. Angkat telepon. Kenapa tidak angkat telepon? Zuyan, buka pintu. Aku antar kalian ke rumah sakit. Ayo sayang. Jadi, ini alasanmu berbuat salah. Aku tidak berbuat salah. Kata-katamu, satu huruf pun tidak akan kupercaya lagi. Aku hanya terlalu kesepian. Saat aku membutuhkanmu, kamu selalu tidak ada. Gu Yuanzhou, dia akan mengingat ulang tahunku, akan membantuku mencari dokter. Saat ibunya dirawat, akan menemani Xiaobao puzzle. Semua ini seharus hal yang kamu kerja. Sayang maaf, proyek darurat diluncurkan. Malam ini lembur. Selamat ulang tahun, pesan kue untukmu dan Xiaobao. Apakah boleh aku antar ke sana? Chenran, aku juga seorang wanita normal. Aku juga lelah. Aku juga butuh diperhatikan. Gu Yuanzhou memberikanku semua itu. Aku akui. Aku tergoda oleh kehangatan itu. Tapi kami benar-benar hanya teman. Suci, teman, Zoyan.
Kamu anggap aku apa? Orang bodoh? Atau mesin ATM? Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Perlu aku ingatkan, tanggal 17 Juni tahun lalu, saat aku sedang dinas luar, jam 11 malam, kamu mengiriminya pesan. Apa pesan? Xiaobo shui, ni xiao kuo le ma? Ini teman. Kamu mengintip ponselku. Kakak meretas ponselku. Kalau tak lihat ini, gua hampir percaya lagi. Air mata. Keluar. Chenran, dengarkan penjelasanku. Kata-kata itu karena aku bingung. Uangnya pasti akan kukembalikan. Aku dan Gu Yuanzhou benar-benar tidak. Jelaskan saja di pengadilan. Ya, aku memang salah. Tapi kau sebagai suami, maka layak menikah selama 5 tahun. Apa yang ku dapat hanya penantian tanpa akhir. Walau asuh sepihak. Pekerjaanmu selalu lebih penting dariku. Atas dasar apa kau berpura-pura sebagai korban? Kalau bukan karena kau mengabaikanku, maka aku akan mencari orang lain. Xiaoyan, kau benar-benar membuatku muak. Chenran. Xiaobao, panggil ayah. Panggil ayah. Xiaobao baru sebulan tidak bisa panggil. Nanti pasti bisa. Iya kan, nak? Sayang, kita akan bahagia selamanya, kan? Tentu. Aku janji. Tuan Jan, hasil tes DNA yang mendesak Anda sudah keluar. Saya akan segera mengambilnya. Laporan Anda, Tuan Chen. Terima kasih. Anak yang saya susah payah bawa lebih setahun. Ternyata bukan anak saya. Benar-benar lelucon. Xiaobao, ayah sudah pulang. Xiaobao. 忘了，泪不想落下，那些幸福儿让它比我高大。 Dia manggilku ayah. Dia memanggil ayah. Xiaobao. Zoyan. Ikatan terakhir kita sudah tidak ada lagi. Penipuan yang berlangsung selama 5 tahun ini. Sudah waktunya untuk benar-benar berakhir. Chen, bukti-bukti ini cukup kuat. Kami bisa mengajukan gugatan atas dasar kesalahan besar dan menuntut nih. Zhou keluar tanpa harta. Bagaimana dengan uang majuan dalam aksiku yang di atas? Uang itu adalah harta bersama suami istri. Karena dipindahkan sepihak, bisa dituntut kembali. Dengan transfer ini kita bisa menambahkan TN Gu Yuanzhou sebagai tergugat bersama. Buatkan berkas gugatan secepatnya. Selama proses pengadilan, saya sarankan Anda berhati-hati. Pihak lawan mungkin bakal coba kamu cabut, bahkan membuat bukti yang merugikan Anda. Saya tahu. Chenran sudah bulat tekadnya untuk bercerai dariku. Tidak peduli bagaimana aku berusaha. Tidak ada gunanya. Chenran,
Dia bahkan mau mengajukan gugatan cerai dan menuduhmu melakukan kesalahan besar, menuntutmu keluar tanpa harta, ditambah kerugian batin 500.000 dan juga menuntut kembali uang 4.800.000 itu. Dia sudah melakukan tes DNA. Dia tahu Xiaobao. Bukan anaknya. Biar aku lihat. Bukti yang diberikan Chandran sangat lengkap. Dia juga menyewa pengacara profesional, peluang menangnya besar. Dia ini mau menghancurkan kita. Lalu kita harus bagaimana? Ini kan 4.800.000. Aku cuma punya 100.000 di tangan kamu. Bisakah kamu cari jalan keluar? Coba milikmu mobil rumah. Yan, mobil bekas turun harganya terlalu cepat. Tidak laku mahal. Rumah belum diserah terimakan, mungkin tidak bisa dijual. Lalu kita harus bagaimana? Yan harus keluar tanpa harta. Ganti rugi 500.000 dengan apa kita bayar? Kalau begitu aku tidak mau cerai. Mati pun tidak. Aku bisa tidak mengakuinya. Bilang laporan tes DNA itu palsu. Jangan pergi ke lembaga tes yang ditunjuk pengadilan. Sulit membantah bukti ini, kecuali membuat Chandran sendiri menarik gugatannya. Bagaimana mungkin dia menarik gugatan? Bagaimana jika dia juga punya kesalahan misalnya? Chandran berselingkuh selama pernikahan. Dia bukti Chandran berselingkuh selama pernikahan. Kuat, pengadilan akan lebih condong ke pihakmu dalam pembagian harta. Bahkan, jika Chandran secara sukarela melepaskan harta, Gu Yuanzhou, cepat katakan apa yang harus kita lakukan. buat Chandran tertangkap basah di ranjang. Orang seperti mereka paling peduli dengan muka. Selama kita punya bukti atasnya, dia pasti akan tunduk pada kehendak kita. Cara yang bagus. Gu Yuanzhou memang sudah lihat dunia. Pikirannya lincah. Kalau Chandran tidak setuju, kita bawa video itu ke perusahaannya untuk buat keributan. Buat dia kehilangan pekerjaan. Nama baik hancur total. Orang seperti Chandran, dia berani bikin kita susah. Maka dia juga jangan harap hidup tenang. Ingin lepas dari keluarga Zhou, itu mustahil. Baiklah, sudah diputuskan. Aku akan persiapkan. Baik. Ini yang kuminta orang lain buat, larutkan di minuman. Efeknya mulai dalam setengah jam. Bikin orang bingung, bisa dikendalikan semaunya. Benar obat dimakan? Jangan-jangan ada bahayanya? Tenang, dosisnya sudah kuhitung, aku sudah sewa. Kamar hotel, undang banyak, kerabat dan teman kalian, plus beberapa teman media. Chandran, tamat sudah. Bagaimana kalau dia nggak mau ke hotel? Pesan kamu atas namamu. SMS dia buat ngobrol terakhir kali. Orang-orang seperti mereka bodoh, nggak banyak waspada. Pasti dia datang. Nanti, setelah dia minum air berobat, kita bawa dia masuk, lalu gelar aksi tangkap basah di tempat. Nanti bukan cuma uang 480 juta. Yang kita habiskan nggak usah dibalikin. Aku juga mau. Bikin dia nama baik hancur total. Chandran biasanya hati-hati. Gimana kalau dia curiga? Zoyan, ini satu-satunya kesempatan. Kalau enggak, kamu nggak punya apa-apa lagi. Xiaobao gimana nasibnya? Baiklah. Tunggu dia minum air yang sudah diberi obat. Kita masukkan orangnya. Lalu kita tangkap basah di tempat. Pengacara Wang, semua bukti sudah direkam. Mereka merencanakan untuk membiusku, membuat skandal perselingkuhan. Terlalu berisiko. Seharusnya kamu langsung cari petugas keamanan. Tidak cukup. Mereka ingin lakukan rencana ini untuk mendapatkan bukti yang paling langsung. Dan aku ingin tahu sejauh apa kebejatan mereka. Jumat malam pukul 8. Hotel Yusu, kamar 1207. Kita bicara untuk terakhir kalinya. Kumohon. Bagaimana dengan rekaman CCTV hotel? Bisa kamu dapatkan? Kalau tiba-tiba mereka ubah rencana, kamu akan sangat berbahaya. Sistem keamanan hotel ini punya celah. Aku sudah dapatkan akses administrator Jumat malam. Setiap sudut di sini akan terekam. Setiap gerakan mereka, aku bisa lihat dengan jelas.
Apa yang perlu kulakukan? Siapkan bahan laporan. Tunggu mereka bertindak. Lalu kita selesaikan. Orang-orang busuk ini harus menerima hukuman hukum. Chenran, semua ini kau yang memaksaku. Aku hanya ingin Xiaobao hidup lebih baik. Apa yang ingin kau katakan? Cepat katakan. Kau mau minum air? Baik. Zoyan, ini pertemuan terakhir kita. Berdua saja. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Minum air dulu. Chenran, Chenran, kamu kenapa Chenran? Chenran, jangan salah saya. Kalau kamu tak diam pergi, tes DNA, dan masih mau menggugat cerai kami, minta kami ganti rugi. Sebenarnya kita berdua bisa hidup dengan baik-baik. Hidup yang baik tidak kamu jalani. Kenapa kamu harus cari masalah? Semua ini kamu cari sendiri. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kalian menghabiskan semua tabunganku dan membuatku jadi ayah tertipu. Bahkan memintaku untuk tidak menyalahkanmu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Standar suci seperti itu tidak berlaku bagiku. Aku akan membalasnya. Mata ganti mata. Akan kubuat kalian mendapat balasan yang setimpal. Bagaimana? Apa kita dari mana? Aku menunggu sampai dia pingsan. Baru keluar. Xiaowan, kamu harus segera. Xiaowan, operasi ibumu tidak bisa ditunda lagi. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ibumu? Xiaowan, jangan takut. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup lepaskan baju, berbaring di tempat tidur. Hanya berpura-pura, kamu bisa dapat 5. Kalau kamu tidak mau, banyak orang lain yang mau. Kakak Zoyan, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan. Baik, pergilah. Kak Zoyan, aku sudah siap. Kalian bisa datang sekarang. Xiaowan berhasil di sana. Sekarang giliran kita menangkap Basa.
Halo. Suruh semua orang naik ke sini. Ayo. Ayo. Chenran, aku tahu kamu sedang bersama wanita lain, menginap di hotel. Kamu keluar sekarang. Iya, di sini. Aduh, anakku yang malang sudah bersusah payah melahirkan putra untuk Chen. Aduh, Chen dan orang jahat ini dalam sekejap sudah mendekati. Magang di perusahaannya, aduh hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Chenran, buka pintu. Kamu berani mengkhianati kakakku. Hari ini kalau aku tidak memukulmu sampai mati, aku tidak akan memakai marga Zhou. Ketuk. Apa yang terjadi? Berisik sekali. Masih mau tidur atau tidak? Sedang menangkap basah. Sedikit lama belum selesai. Kalau Anda ingin beristirahat, saya akan ganti kamar Anda ke lantai lain. Tiba-tiba tidak ngantuk lagi. Kamu pelayan ini. Kamu berdiri di sini ngapain? Cepat bukakan pintu untuk mereka. Kalau terus berisik, pintunya bisa rusak ditendang. Cepat. Kami ada peraturan tanpa izin tamu. Tidak boleh sembarangan membuka pintu kamar tamu. Kamu ini. Pergi. Cepat, ambil foto wajah buruk mereka dengan jelas untukku. Mana kok kosong nih ranjang? Ya, ini. Chenran, kalian bagaimana? Kamu tidak minum air itu. Tidak mungkin. Aku jelas melihat dengan mataku sendiri. Kamu meminumnya. Kamu perempuan ini yang membantunya. Kamu berani mempermainkanku. Aku mempermainkanmu, lalu kenapa kalian berani mencari? Untuk menjebak Pak Chen. Ini balasan untuk kalian. Tahun itu, kalau bukan karena Tuan Chen lewat menolongku lah, aku mungkin sudah tidak tahu akan jadi seperti apa karena orang-orang itu. Tuan, toko kami ada promo, lihat dong. Gadis kecil ini cantik ya. Lepaskan aku. Temani kakak bersenang-senang. Pergi. Kalau tidak pergi, aku akan laporkan ke Satpam. Kamu siapa? Perusahaanku buka magang. Lingkung lebih aman. Jika perlu, kamu bisa mencobanya. Terima kasih. Aku magang di perusahaan Kak Chen selama setengah tahun. Semua orang di perusahaan tahu. Kak Chen makan nasi kotak 10.000 sehari-hari. Tapi beli tas juta untukmu tanpa ragu. Dia lembur semalaman, tapi masih ingat menelepon pulang. Bilang ada sup yang ditinggalkan di dapur, Zoyat. Tanya hati nuranimu sendiri. Orang sebaik Kak Chen, pantaskah kamu untuknya? Bagaimana bisa kamu tega mengakalinya seperti ini? Ada apa? Bukannya nonton sandiwara, ini kok sepertinya tak ada yang jahat. Tapi, dibandingkan dua orang di kamar itu, orang-orang di luar tadi yang berteriak-teriak itu sepertinya lebih aneh. Semuanya sudah datang. Bagus. Aku undang kalian. Nonton pertunjukan bagus. Ini aku minta bikin. Efeknya setengah jam lagi. Berhenti. Jangan kamu putar. Ini aku minta siapkan. Dicampur kemauan. Efeknya mulai dalam setengah jam. Bikin orang linglung. Bisa diatur semaunya. Saat dia minum air yang sudah dibubuhi obat, kita bawa dia masuk. Adakan siaran langsung. Nanti bukan hanya uang 18.000, itu tak perlu dikembalikan. Aku juga akan membuatnya nama baik hancur total. Ini tidak mungkin, jelas-jelas. Perekam perjalanan mobil sudah dimatikan. Kamu pasang kamera pengintai di mobil. Hebat, ini lebih seru dari kejahatan. Aku kerja di hotel 3 tahun. Belum pernah lihat. Ini orang yang tak malu. Sudah selingkuhi orang. Habis uang 4,8 juta. Masih fitnah dia. Ini jelas-jelas menindas orang baik. Keluarga Jo ini benar-benar tak tahu malu. Kerabat macam ini keluarga kami tidak mau akui. Tidak diakui. Gu Yuanzhou,
Kok kamu bisa beri obat orang itu? Chandran, anak yang sangat baik hati. Kamu tahu rencana kami masih berani datang. Kalau tidak datang, bagaimana dapat bukti kalian memberi obat? Halo, polisi. Saya mau lapor polisi. Halo polisi, saya mau lapor polisi. Bung Gima! Ah! Dia sudah panik sekali. Dengan mental seperti ini, berani-beraninya jadi suami orang. Saat malam tahun baru aku sudah bilang dia dan Zoyan tidak beres. Sekarang meracuni, menangkap orang dia dan Zoyan. Pasti sudah lama berselingkuh. Mereka berdua pasti sudah lama ingin menyingkirkan Chandran. Chandran juga siap. Dia penghasil tinggi. Rajin dan jujur, tapi malah ketemu wanita yang tidak terpercaya. Diam, Zoyan. Kami bersih dan suci. Dia cuma pikiran sederhana, tidak sengaja tertipu oleh Gu Yuanzhou. Maaf suami, ini semua gara-gara Gu Yuanzhou. Gu Yuanzhou terus memohon padaku, dia bilang kalau tidak ambil kembali, modalan 4,8 juta pekerjaannya hilang. Dia terus menggangguku, aku sesat hilaf. Jadi, maafkan aku kali ini saja. Kamu tidak bersalah. Kalau begitu biarkan semua orang lihat betapa tidak bersalahnya kamu. Wah, ini apa? Ini sungguh tidak tahu malu. Cukup, Chandran. Matikan TV-nya. Foto apa lagi? Jangan difoto. Tidak ada yang bagus untuk difoto. Pergi. Masih difoto? Sekarang tahu malu? Waktu itu siang hari di dalam mobil saat bermain, dia tidak pernah berpikir. Keduanya bahkan ingin merancang agar orang yang dikhianati ini keluar tanpa harta. Begitu kejamnya. Ini balasan untuk kalian. Zoyan juga, bukan kami yang sebagai orang tua menegurmu. Kamu ini terlalu tidak tahu malu. Muka keluarga Zhou sudah kau urai semua. Diam! Kalian semua diam! Aduh. Kak Chandran, Bibi mohon padamu, cepat matikan televisinya. Jangan dimatikan. Tuh, Chandran, Ibu tahu masalah Zoyan ini dilakukan dengan bodoh, itu salahnya. Ibu minta maaf untuknya. Kamu maafkan dia kali ini saja. Kalian kan sudah menjadi suami istri. Pasti ada perasaan kan? Meskipun hanya melihat. Demi anak, kamu tidak bisa begitu kejam. Iya kak, kakakku hanya. Saya tidak sadar. Uang itu paling-paling kami bantu minta kembali. Bercerai tidak perlu. Heboh seperti ini, berpisah secara baik-baik. Berpisah secara baik-baik. Saat dia mengambil uang jeripayahku untuk menghidupi orang lain, tidakkah pernah terpikir untuk berpisah secara baik-baik? Di mata kalian, aku cuma orang kampung yang masih ada sedikit nilai pakaian. Sekarang nilai pakaiannya habis, malah bikin skandal. Kalian coba ikat aku dengan perasaan, minta aku diam saja, terus jadi sapi perahan. Zoyan, kamu sendiri bilang sekarang gimana? Chandran, jangan gitu. Lagian kita kan pernah saling mencintai. Kamu lupa waktu kita baru pacaran dulu. Kamu bilang akan selalu melindungiku. Akan membuatku jadi wanita paling bahagia. Waktu nikah, kamu bersumpah di depan semua orang. Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup, baik miskin maupun sakit. 5 tahun ini kita selalu bersama. Apa kita tidak punya sedikit perasaan tulus? Aku urus rumah. Tiap hari tunggu kamu pulang kerja, masak buat kamu. Menjaga Hao-Hao. Apa rumah ini bukan aku yang urus sedikit demi sedikit? Lihat kamu. Selama ini, apa hidupmu tidak bahagia? Aku kira kita akan saling mencintai selamanya. Tidak akan cerai. Saling cinta, bahagia. Kebahagiaan yang kamu maksud adalah membuatku berhenti merokok setelah 10 tahun. Langsung berhenti. Kebahagiaan yang kamu maksud adalah membuatku selama 5 tahun ini. Dia membeli 1 jaket baru, sepasang sepatu baru, beberapa kemeja di lemari itu kerahnya putih terus. Masih dipakai. Menemui klien. Kebahagiaan yang kamu maksud adalah membuatku menolak
Semua pertemuan dengan teman, dalam hidup hanya ada kerja, lalu hanya kamu. Dan rumah yang disebut-sebut ini, kebahagiaan yang kamu maksud adalah bahkan saat aku ingin ganti mobil seharga 300.000, kamu bisa menyebutkan belasan alasan untuk menentang. Bilang tidak perlu, tekanan besar, tidak sepadan demi gengsi. Gaji bulananku setelah pajak 80.000 lebih. Tidak termasuk yang teratas, tapi juga pasti tidak buruk. Tapi 5 tahun ini, aku hidup seperti apa? Setiap bulan aku hanya menyisakan uang saku paling dasar. 80.000 semuanya disimpan di kartu. Aku menghitung setiap sen. Di bawah kantor, kopi yang lebih mahal 2 yuan, aku tidak tega membeli. Kamu bilang, apakah orang dengan penghasilan bulanan 3.000 hidupnya lebih bebas dariku? Tapi kamu memberitahuku, inilah kebahagiaan. Inilah caramu mencintaiku. Dan kebahagiaannya, dia menggunakan uangku untuk membeli Mercedes-Benz senilai lebih dari 500.000 yang berkilau terparkir di depan pintu. Dia menggunakan uangku untuk membayar iuran tahunan klub eksklusif untuk berlibur mewah ke berbagai tempat. Dia menggunakan uangku untuk membayar uang muka presiden Silinjang sebesar 1.800.000. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Rabah hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. 5 tahun ini, kelembutan dan perhatian, perhitunganmu yang cermat, cintamu yang kau sebut, apakah benar untuk keluarga kita? Atau agar bisa lebih lama dan lebih lancar menguras uang dariku untuk menghidupi kehidupan bahagia kamu dengannya? Kebahagiaanmu untuk siapa? Meski Julian bersalah, dia sudah menikah denganmu 5 tahun dan melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga Chen. Tidak ada jasa, pasti ada jeripayahnya. Chenran, jangan tega seperti ini. Xiaobao baru berusia 1 tahun lebih. Jangan biarkan dia tidak memiliki keluarga yang utuh. Anak, beraninya kau menyebut anak padaku. Ini adalah laporan tes DNA. Hasilnya baru saja keluar kemarin. Laporan ini menunjukkan saya dan Xiaobao tidak memiliki hubungan ayah anak biologis. Laporan ini palsu. Laporan ini palsu. Sangat sederhana. Sekarang, Gu Yuanzhou berani tidak membawa Xiaobao ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA sekali lagi. Asalkan hasil tes membuktikan dia dan Xiaobao tidak memiliki hubungan darah pun, saya akan tarik kembali semua kata tadi, minta maaf kepada Zoyan. Dan semua orang. Tidak hanya itu. 4.800.000 itu akan saya berikan kepadanya. Lihatlah semua ekspresi takutnya. Tentu dia sudah tahu anaknya itu cuma dikhianati sih. Anaknya pun bukan anak sendiri. Ini benar-benar sapi perahan kalau aku pasti akan menghabisi pasangan pria wanita ini. Sudah kuduga, anak Xiaobao itu sama sekali tidak mirip dengan Chenra. Sekarang kalau dipikir, Xiaobao dan Gu Yuanzhou justru mirip sekali. Katanya lulusan luar negeri elit keuangan, anak sendiri saja tidak diakui. Pria macam apa itu? Kayaknya tidak ada keberatan melakukan tes. Maka semuanya sudah jelas. Zoyan berselingkuh sama pernikahan, memindahkan harta bersama anak orang lain, menyamar sebagai keturunanku, dan hampir membuatku serangan jantung. Semua hal ini akan aku hitung satu persatu denganmu. Kamu mau apa? Zoyan, aku tidak mau dengar omong kosong lagi. Esok jam 9 pagi, tunggu di kantor. Syaratku tidak berubah. Kau harus keluar tanpa harta. Hak asuh hal. Hubungan madam, tapi aku tidak akan membayar uang tunjangan apapun. Dan uang 4.800.000 itu harus kau kembalikan. Perjanjian pengembalian yang spesifik. Nanti pengacara akan bicara denganmu. Atas dasar apa aku tidak mau bercerai? Jangan harap. Jika besok tak datang atau tidak setuju dengan syarat-syarat ini, maka dia bertunggu di pengadilan. Saat itu, aku akan menyerahkan semua bukti. Catatan transaksi bank, catatan menginap di hotel, laporan tes DNA. Coba tebak bagaimana hakim akan memutuskan nanti. Apakah kau masih bisa keluar dari pengadilan dengan terhormat? Coba tebak, jika semua ini tersebar, apakah kau dan keluarga Zhou masih bisa di sini, hidup dengan kepala tegak? Ayah! Chenran, kau tidak punya hati nurani. Dulu, kami Zoyan mau menikahimu saat kau tidak punya rumah dan mobil. Bagaimanapun juga, perasaannya padamu itu tulus, kan? Ya, dia memang melakukan kesalahan, tapi tidak bisa kakak memaafkannya kali ini. Jangan coba-coba. Manipulasi moral tidak mempan padaku. Chenran, kau tidak boleh pergi. Jika kau berani bercerai, aku akan bawa Xiaobao ke kampung halamanmu untuk membuat keributan. Ibumu sakit jantung. Baru beberapa hari lalu. Kalau kau berani mengganggu ibuku lagi, aku akan habisi seluruh keluargamu. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Memangnya kau suruh kami kembali 4,8 juta segera? Bukankah itu sama saja tidak memberi kami jalan hidup, ingin mematikan aku? Susah, keluarga kamu pun tidak bisa tenang.
Sungguh tidak tahu malu berani menggunakan nyawa orang tua untuk mengancam orang. Chun Mei, putrimu ini benar-benar jahat. Nanti kalau dia tidak senang, jangan-jangan dia juga akan memberi racun pada kami, kerabat dan tetangga ini. Muka keluarga Zhou sudah dipermalukan oleh kalian. Tuan Chen, kalau dia pergi ke kampung halamanmu, usir dia keluar, kami pasti bersaksi untukmu. Enggak, kami pasti bersaksi untukmu. Anak perempuan sialan, apa yang kau bicarakan omong kosong? Kau tidak mau hidup, jangan libatkan kami dan adikmu. Uang Chenran, biasanya kalian juga tidak sedikit yang pakai. Sekarang sudah berkonflik dengannya, kalian malah ingin menghindar. Jangan harap. Besok, cerai dan kembalikan uang. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Hei Chenran, tunggu dulu sebentar ya. Mari kita semua bahas lebih lanjut lagi juga ya. Pengacara Wang, lihat videonya. Tuan Chen, saya sudah menerima videonya. Buktinya sangat kuat. Kita bisa menggugat mereka kapan saja. Baik, setelah surat cerai selesai besok, saya akan melaporkan ke polisi. Selain itu, tolong buatkan perjanjian pengembalian uang dan gugatan untuk pihak ketiga akan mengembalikan harta. Tolong siapkan juga itu. Pernikahan yang penuh kebohongan sangat mencekik. Akhirnya bisa bernapas lega. Hanya itu. Chenran minta saya mengganti 4.800.000. Setiap transaksi tercatat jelas kalian. Kalian hanya mengumpulkan 400.000 ini untuk saya. Bagaimana saya membayarnya? Kalian mau saya bagaimana? Apakah kalian mau Chenran? Melaporkan saya ke polisi. Zouyan, jangan panik. Keluarga benar-benar tidak punya cara. Tidak punya cara saat kalian minta uang pada saya. Bukan begitu katanya. Adik ganti mobil 300.000. Ibu bilang mau beli tempat tidur terapi itu 50.000. Ayah dirawat, obat khusus yang tidak masuk asuransi 200.000. Renovasi rumah 300.000 dan yang dipinjamkan ke paman. Untuk adik sepupu ke luar negeri darurat. Satu persatu ini mau saya bacakan untuk kalian dengar. Chenran punya catatan transfer semuanya. Siapa yang menghabiskannya? Siapa yang harus membayar? Joyan, kita semua satu keluarga. Kamu sedang dalam kesulitan sekarang. Keluarga sedang membantu mencari cara 400.000 ini. Ini namanya membantu saya, ini namanya satu keluarga. Zoyan, jangan keterlaluan. Kekacauan ini kan kamu yang bikin sendiri. Kenapa harus menyeret seluruh keluarga kami ke dalamnya? Kekacauan aku? Zhou Chao, mobil baru yang kamu beli 300.000 untuk pacarmu. Nah, mas kawin, ada di HP-ku, masih ada catatan transfernya. Itu uang dari keluarga untuk pernikahanku. Sekarang situasinya sudah berbeda. Lily hamil, sudah diperiksa. Anak laki-laki. Uangku itu disimpan untuk keadaan darurat. Tidak bisa dipakai. Adikmu punya keturunan. Ini urusan besar. Kamu sebagai kakaknya tidak membantu. Malah memojokkannya di saat genting ini. Yan, keluarga benar-benar tidak punya cara lagi. Aku dan ibumu sudah tua. Sakit-sakitan begini, adikmu masih muda, belum mapan. Utang ini. Kamu dan Gu Yuanzhou itu, kamu bukannya kalian sudah bersama. Dia kan berkecukupan. Minta dia cari jalan keluar. Masa iya dia benar-benar masuk penjara? Gu Yuanzhou. Benar, Kak. Kalau butuh uang, kamu harus minta darinya. Bukankah uang Chandra sudah kamu berikan semua kepada pria ini? Kamu belikan dia mobil, jam tangan, liburan ke luar negeri. Lalu, berapa banyak yang keluarga kami dapat? Lagi pula, kalau bukan karena kamu berselingkuh dengannya.
Sampai-sampai anak pun bukan milik Chenran. Mana mungkin Chenran langsung berubah sikap begitu saja. Zhou Chao. Jangan bicara seenaknya. Saya dan Zoyan berhubungan normal. Uangnya beri sukarela. Secara hukum itu disebut hibah. Mengerti? Tidak ada hubungannya dengan utang ini. Sukarela. Gu Yuanzhou, awalnya kau yang bilang sulit bagimu kembali ke Indonesia. Ingin masuk ke lingkaran elit, butuh penampilan kau yang memohon padaku. Kau bilang setelah sukses akan memberiku kehidupan yang baik. Tidak akan mengkhianati perasaan kita. Bisnis ada risikonya. Investasi butuh kehati-hatian. Bagaimanapun juga. Bukankah ini keputusanmu sendiri? Bajingan, kau pura-pura jadi bajingan. Dengan begitu beraninya. Keluarkan uang kakakku. Lepaskan. Kau masih berani? Laporkan ke satpam. Aku laporkan kau sengaja melukai Ku Zoyan. Kini, jangan marah padaku bicara terbuka. Kalau bukan karena kau terus-menerus merayu, aktif memberiku uang. Menurutmu, aku yang sudah sukses, masa depan cerah sebagai lulusan luar negeri, akan terlibat dengan seorang wanita sepertimu. Bajingan. Kembalikan uangku semuanya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kurang 1 sen pun. Aku akan ke perusahaanmu. Cari bosmu. Cari rekan kerjamu. Ceritakan baik-baik manajerku. Bagaimana hidup dari wanita. Dan bagaimana berubah sikap seketika. Pergi. Keluar dari sini. Giliran kalian. Rumah, tabungan, produk investasi, semua yang berharga. Keluarkan semua. Dijual atau digadaikan. Terserah kalian. Kurang 800.000. Maka kita akan mati bersama. Lompat dari gedung atau minum obat. Aku temani kalian. Kamu ingin membunuh kami. Ya, baik hari ini. Tulang tua ini. Aku akan menabrakkan diri sampai mati di hadapanmu. Zoyan, semua ini karena kamu buta berselingkuh. Sekarang membawa seorang penipu dan sekarang juga ingin menarik seluruh keluarga ikut mati bersama. Rumah itu milik orang tua, dibeli dengan uang pensiun. Berani-beraninya kamu sentuh. Kamu makan dan pakai milikku. Apa hakmu mengejekku? Mau mati? Kenapa kamu pukul adikmu? Ibu, dulu saat kamu membujukku untuk mengeluarkan uang untuk keluarga, bukan seperti ini caramu berbicara. Yan, ayah tahu kamu sulit, tapi keluarga benar-benar tidak punya cara lagi. Hutang harus dibayar. Itu hal yang wajar. Kalian tidak mau memberi uang. Maka aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Pilih kasih. Di hati kalian hanya ada Zhou Chao. Ubi jalar panggang, harum dan manis, ubi jalar panggang. Rp10.000 satu, tidak manis, tidak usah bayar. Untukmu. Kalau kamu, Aku tidak lapar. Tadi sudah makan. Kamu cepat makan. Biar hangat. apa yang telah kuhilangkan? Remaja itu yang memberikan. Rp10.000 satu-satunya untuk membelikan ubi jalar, sementara dia sendiri kelaparan. Dan berbohong.
Remaja yang pernah kuhina karena dianggap tidak romantis, tidak bisa menghasilkan uang. Dan akhirnya dengan selembar gugatan mendorongku ke ujung tanduk. Halo suamiku. Juga satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat dan berusaha menghangatkanku. Chandra, maaf. Sungguh maaf, semua hal di masa lalu itu salahku. Sekarang aku baru tahu, kaulah yang paling mencintaiku. Orang itu, kamu ingat, musim dingin saat kita baru kenal. Kamu hanya punya 10 yuan. Bilang mau belikan aku ubi jalar. Kamu bilang tidak lapar. Apa gunanya penyesalan, perasaan kita, rumah tangga kita? Sudah lama kau hancurkan sedikit demi sedikit dengan tanganmu sendiri. Ayo, urus berkasnya. Uang itu mau ditransfer ke kartu mana? Kartu gaji. Aku pasti akan mentransfer semua uangnya hari ini. Aku mencuri buku tabungan dan kartu ATM keluarga. Semuanya. Maaf, Chandran. Hal-hal yang dulu, itu salahku. Nanti aku tidak akan berhutang padamu lagi. Pengacara Wang, tolong kirimkan bukti bahwa Zhou Yan dan Gu Yuanzhou ingin memberiku obat dan memerasku ke kantor polisi. Ayo, minum dulu. Terima kasih. Silakan makan, Bu. Jika ada yang dibutuhkan, panggil saya. Adik, kenapa kamu sendirian? Bawa anak kerja, mana ayahnya? Tidak peduli pada kalian? Dia orang jahat, di sel tikus. Untuk sementara tidak bisa keluar. Maaf. Makan yang banyak. Kamu juga makan yang banyak. Ada apa, pengacara Wang? Saya melihat Zhou Yan sendirian membawa anak. Bekerja paruh waktu di warung barbeque. Tampak susah. Apakah kamu ingin menengoknya? Tidak perlu. Bagaimana dengan keluarganya? Zhou Yan, lunasi 48 juta hutangmu. Menjual halaman kecil, tempat orang tuanya tinggal, dan rumah pernikahan adiknya. Semua terjual. Dia benar-benar bertengkar dengan keluarganya. Saya sedang makan dengan ibu saya. Tidak bisa bicara lama. Siapa itu? Kalau kamu sibuk kerja, tidak perlu pulang menemaniku. Saya nenek tua, sudah terbiasa lama. Seorang teman, hanya mengobrol sebentar. Saya libur 3 hari ini, masih bisa memasak 2 kali untuk ibu. Bagus. Kamu sendirian di luar, kerja keras. Ayo, makan lebih banyak daging. Bu, berat saya sudah naik 5 kilogram. Kalau tambah lagi, harus diet. Gemuk apa gemuk? Aduh, sudah